Selamat pagi Bapak, Ibu, Suster, dan anak-anak yang terkasih. Mari sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sebelum kita berdoa, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala kasih, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama secara adil. Berilah kami rahmat-Mu pula, supaya dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya. Semoga Roh Kudus menuntun hati kami untuk menyingkirkan dari kedengkian dan dendam. Mampukan kami hidup damai dengan semua orang. Demi Kristus dan Tuhan pengantara kami. Amin. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala serta ketua-ketua bangsa Yahudi, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita."
Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama renungan kitab suci. Yusuf sangat disayangi oleh Yakub, ayahnya. Sikap sang ayah yang demikian membuat para saudaranya tidak terima dan tidak senang pada Yusuf. Maka semua kakaknya saling bercerita tentang perasaan kesal. Itu pun mengerucut pada usaha untuk memusnahkan Yusuf. Dalam Injil pada hari ini, kita menemukan kisah serupa. Penggarap anggur yang telah berkata seorang dengan yang lain, akhirnya mereka berkesimpulan untuk memusnahkan ahli waris dari yang mempunyai kebun anggur itu. Dalam kerumunan orang, seringkali kita tidak bisa lagi berpikir berbeda dengan yang lain. Kita cenderung terbawa arus. Oleh karena itu, manakala kita berada bersama dengan orang-orang lain, kita seharusnya tetap mempunyai pegangan yang jelas bagi hidup kita. Kita harus tetap mempunyai prinsip yang senantiasa kita pertahankan tanpa begitu saja mudah menyerah karena keputusan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak. Kita harus setia pada kebenaran iman kita akan Yesus, Putra Tunggal Bapa dan Guru kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami berpegang teguh pada kebenaran iman yang Engkau ajarkan. Amin. Kita selanjutnya mari dengarkan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pemurah, bantulah kami untuk bersikap jujur, penuh tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama, agar kami senantiasa ingat bahwa Yesus begitu mengasihi kami pula. Semoga kami diberi berkat sehingga peduli terhadap semua orang yang membutuhkan. Semua ini kami lambungkan doa kepadamu
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas kembali dan berkah dalam.